Pada Teh selaku MC pada pelatihan Microsoft Office hari kedua atau hari terakhir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu nih. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Bagaimana nih materi semalam kemarin? Teman-teman masih pada ingat nggak materinya mengenai apa? Microsoft Word, Kak. Betul banget. Nah, kemarin kan kita udah belajar Microsoft Word. Nah, sekarang kita bakal belajar mengenai Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, eh, kembali lagi bersama aku, Apia Padilla. Semoga kalian tidak bosan dengan aku, apalagi dengan materinya. Nah, langsung saja. Untuk pemateri kedua masih dengan Kang Anam Julianda. Namun dengan materi yang berbeda nih, seperti yang aku sebutkan tadi. Kalau kemarin kita belajar Microsoft Word, di hari kedua ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Baik, kita sapa terlebih dahulu ke Kang Anam. Bagaimana Kang Anam? Selamat malam, apakah Kang Anam kabar baik? Ya, selamat malam. Alhamdulillah baik ya. Ya, Ibu Alhamdulillah, sendiri dan lain gimana? Alhamdulillah baik Kang. Oke. Karena kemarin kita sudah menyimak CV dari Kang Anam dan kita juga sudah mengenal beliau, maka langsung saja kita masuk ke sesi pematerian mengenai Microsoft Excel. Untuk Kang Anam, saya mohon izin sebelum memaparkan materi dan ingin izin juga untuk mengingatkan bahwa pemaparan materi selama 60 menit untuk para hadirin boleh untuk sambil menyimak materi dan jika ada pertanyaan bisa dipersiapkan karena nantinya akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Kang Anam, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya buat moderator dan Master of Ceremony yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita akan membahas mengenai lanjutan dari pelatihan Microsoft Office itu sendiri. Nah, untuk yang kemarin kan kita udah menyelesaikan ya terkait pelatihan dari Microsoft Word ataupun pembahasan dari Microsoft Word. Untuk sekarang ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel, teman-teman. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, itu ya. Nah, oke, kita akan mulai. Nah, untuk Excel, saya teman-teman juga udah familiar dengan Microsoft Excel ini. Jadi untuk Microsoft Excel ini perangkat lunak ataupun software yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung ataupun menganalisis data yang bersifat numerik ataupun angka. Nah, kalau misalkan Microsoft Word ini fokusnya ke kata ataupun paragraf dan kalimat, nah kalau di sini tuh fokusnya ke angka ataupun data-data yang bersifat numerik, teman-teman. Nah, di sini akan saya share beberapa fungsi dan formula dasar dari Microsoft Excel. Cuman saya tidak bisa menampilkan semuanya karena di Microsoft Excel itu sendiri kurang lebih ada 450 rumus ataupun formula, teman-teman. Nah, itu nanti kalau misalkan kalian butuh atau apa bisa search aja di Google atau di sumber referensi yang lain. Di sini ada beberapa yang ingin saya bahas. Untuk fungsi statistik dasar ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian ataupun pengolahan pada pembahasan penelitian, teman-teman. Nah, yang pertama ada average ataupun menghitung rata-rata data. Itu untuk formula ataupun rumus yang digunakan sama dengan average dalam kurung range. Nah, untuk range ini tuh adalah data yang ingin dihitung, teman-teman. Jadi nanti kalian silahkan blok aja data yang ingin dirata-ratakan seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada median. Nah, di median itu menghitung nilai tengah data dan untuk rumusnya yaitu sama dengan median lalu
dalam kurung range ataupun data yang ingin kalian hitung, satu teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya ada mode ataupun terus ya kalau misalkan kita sering dengarnya gitu. Nah, kalau di Excel itu penyebutannya mode gitu, bukan lagi modus, yaitu data ataupun nilai yang sering muncul, yang paling banyak muncul di antara data-datanya itu untuk mencarinya menggunakan formula sama dengan mode lalu dalam kurung range tuh. Nah, selanjutnya di sini ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini biasanya yang digunakan untuk penelitian gitu. Untuk caranya pun rumusnya itu sendiri yaitu formula sama dengan studi STDEP dalam kurung range. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada varian sampel. Jadi untuk menghitung varian sampel ini itu menggunakan formula sama dengan varian titik S lalu dalam kurung range. Nah, selain tadi rumus statistik dasar, di sini juga Excel ini menyediakan rumus logika ataupun fungsi logika. Di antaranya di sini yang akan dibahas yaitu ada if atau jika, yaitu untuk menjalankan logika tertentu berdasarkan kondisi. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya seperti apa, baru misalkan di sini ada kondisinya itu bagaimana, lalu jika benar ataupun jika salahnya itu nanti seperti apa. Nanti saya bakal kasih contoh langsungnya di Excel. Lalu ada juga countip. Nah, countip ini tuh untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi misalkan nanti ada data kelulusan. Nah, untuk menghitung ada berapa mahasiswa ataupun siswa yang lulus ini, nah ini itu menggunakan countip, teman-teman. Ataupun misalkan kalian punya data apa namanya? Punya data penelitian. Nah, kalian pengen menghitung kriteria tertentu, nah itu bisa menggunakan seperti itu. Nah, selain fungsi logika, ada fungsi pencarian dan referensi. Jadi di sini untuk memindahkan ataupun mencari data itu menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP ini yaitu untuk dari data tabel dengan orientasi vertikal. Jadi kalau misalkan datanya berbentuk vertikal itu menggunakan VLOOKUP. Nah, sedangkan untuk yang datanya itu horizontal itu bisa menggunakan HLOOKUP, teman-teman. Dan untuk rumusnya sama dengan VLOOKUP. Terus lookup itu kata kunci. Jadi tabel mana yang sel mana yang bakal menjadi acuan teman-teman. Selanjutnya ada table array. Table array itu tabel yang dijadikan acuan yang ingin kita cari informasinya. Yang kedua ada call index. Dan call index ini tuh yang tabel keberapa yang kalian cari dan range lookup. Jadi kesamaan datanya itu seperti apa. Nah, begitupun dengan hal gitu karena secara rumus ini sama, jadi beda fungsinya aja gitu. Jadi ada yang buat kekal, yang ada juga yang buat tabel orientasi horizontal seperti itu. Oke, buat selanjutnya ada pembuatan tabel dan analisis data. Nah, biasanya dalam menganalisis data ataupun menghitung data, nanti kan dibuatkan tabel ataupun diagram itu untuk memudahkan menganalisis ataupun baca data tersebut. Dan di sini untuk membuat tabel dinamis, yaitu tinggal pilih datanya, data yang ingin dijadikan tabel, lalu klik insert, lalu baru klik tabel, seperti itu. Lalu ada juga ini pivot table, ada yaitu merangkum, menganalisis dan melihat pola dalam data. Dan cara membuat pivot table di sini yaitu klik pilih data yang ingin dibuatkan pivot table, lalu kemudian klik insert pivot table, tentukan letak pivot table, lalu seret kolom data ke area row, kolom dan value untuk menganalisis datanya. Nah, di sini ada visualisasi data untuk penelitian. Ya, ini sama seperti tabelnya, cuman ini berbentuk grafik. Ya, untuk grafik ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memudahkan kita untuk membaca ataupun merepresentasikan hasil analisis yang telah kita buat ataupun data yang telah tersedia seperti itu, teman-teman. Ya, untuk membuat grafiknya juga di sini cuman pilih data, lalu klik insert, lalu pilih jenis grafik. Nah, grafiknya di sini juga ada berbagai macam ya, ada bar, ada line, ada V, dan yang lainnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
lalu ada menambahkan elemen grafik. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditambahkan setelah grafik dibuat, jadi ada chart elemen untuk menambahkan judul, label data, legenda, dan sumbu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya juga ada untuk penyesuaian grafik. Nah, penyesuaian grafik ini tuh misalkan ada pengubahan gaya grafik ataupun mengubah warna agar tampilan dapat lebih mudah dianalisis. Seperti itu. Oke, mungkin untuk Excel saya top searching dulu. Kita bakal coba langsung dulu ya Excelnya. Uh, ya, sorry. Sebentar, saya izin sesi yang lagi. Oke, udah muncul ya. Uh, Tadi kan ada beberapa ya. Bisa di sini kita coba ya untuk auto sum. Mungkin kalian tadi kan ada average dan yang lain itu lebih gampang ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang agak sulit tuh teman-teman. Yang tadi rumus skip ya, jika ini bakal saya coba contohkan di sini. Sebenarnya saya tadi udah coba. Oke, saya hapus lebih dahulu. Oke, misalkan ini kalian ada data nilai. Di sini kan ada tabel penilaiannya. Nah, di sini kalian ingin menentukan siswa ataupun mahasiswa ini lulus atau tidaknya itu menggunakan rumus logika if ataupun jika, teman-teman. Ini masukkan rumus if-nya. Di sini bisa langsung atau enggak klik yang ini juga bisa ya kalau misalkan teman-teman ini. Lalu klik aja ini yang nilai akhir ini kan sebagai acuan ya untuk menentukan lulus atau tidaknya. Misalkan sama dengan lebih besar 70 sama dengan kan lulus, dan yang sebaliknya di sini kalau misalkan di luar dari ini bisa tidak lulus, misalkan seperti ini. Lalu nanti klik OK. Nah, ini seperti ini. Oh, ini salah. Ini salah ya. Harusnya lebih besar, lebih kecil. Lebih besar. Sorry. Nah, ini harusnya kayak gini. Ini kalau misalnya besar dari 70, nah ini bakal menyesuaikan gitu. Ini seperti ini untuk rumus if. Nah, untuk tadi kan ada countip juga ya. Nah, untuk countip ini tuh misalkan kita ingin menghitung nih yang lulus ataupun yang tidak lulusnya ini ada berapa. Tinggal dimasukkan aja. Ini misalkan countip. Cari aja countip, lalu di blok yang mana yang cari. Ini ya, di sini kan ada ini ya, ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan ada titik koma. Nah, ada beberapa di page yang cuman koma aja. Jadi nanti disesuaikan aja ya yang di Excel teman-teman masing-masing gitu. Karena nggak semua sama gitu tampilannya seperti ini. Jadi nanti disesuaikan aja. Lalu nanti kriterianya di sini kode yang paling gampang kan di sini yang lulus ya biar tidak ini tanda kutip dulu. Cuman ini tulisannya harus sama ya, kalau misalkan kapital kapital semua, kalau misalkan kecil kecil semua. Nah, gitu. Jadi untuk menghitung tadi ada berapa yang lulus, ini menjadi perhitungannya. Jadi yang lulusnya ada 7 orang. Itu untuk penggunaan rumus kontif, teman-teman.
Oke, tadi ada apa lagi? Oke, untuk lookup ya, untuk dan lookup dan VLOOKUP. Sini saya bakal pakai yang tadi lagi. Oke, untuk lookup, untuk yang vertikal dulu ya. Misalkan saya di sini kan udah ada nih nama sama NPM. Nah, di sini tuh bisa jadikan acuan antara dua ini. Cuman di sini kan ada nama yang sama. Saya sengaja ya, ada dua nama yang sama. Denny di sini ada dua. Cuma orang berbeda dengan NEM-nya gitu teman-teman. Nama yang tidak bisa diacukan bisa menjadi acuan ya karena ada yang sama. Maka ini kita pilih NEM untuk jadi acuannya. Uh, ini pilih sel yang bakal jadi acuan teman-teman. Lalu nanti blok aja ini yang digunakan untuk cari informasi atau referensinya. Cuman sebelum dilanjut, kalian terlebih dahulu ini klik ataupun NF4. Nah, ini kalau misalkan udah ada dolar-dolarnya, itu tuh artinya tabelnya terkunci. Nah, tujuannya mengunci tabel ini tuh nanti kalau misalkan kalian geser ke bawah, rumus yang ini itu tidak berubah gitu, teman-teman yang merahnya ini. Terus setelah itu nanti kalian pilih, ini kan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini di tabel yang atas ini tuh yang keberapa gitu urutannya. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 ya, yang urutan ke-7. Di sini pilih 0 ataupun pulse. Nah, seperti ini bakal muncul ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini kan untuk rumus VLOOKUP-nya. Jadi kalau misalkan data tabelnya seperti ini ingin dipindahkan itu pakai rumus VLOOKUP. Nah, sedangkan kalau misalkan data tabelnya yang miring ke samping nih, ini kan bentuknya horizontal ya, tadi kan yang vertikal. Nah, ini baru menggunakan lookup. Sebenarnya saya bisa gunakan data yang atas, cuman ini biar belajar untuk lookupnya aja. Pilih tabel yang jadi acuan seperti yang tadi di sini. Ini sama ya, harus dikunci terlebih dahulu. Kalau misalkan udah dikunci baru bisa dilanjut. Ini pilih yang urutan keberapa, berarti kalau misalkan yang horizontal berarti ngitungnya ke bawah ya. 1, 2, 3. Ini 0 atau pause, bisa pakai pause, bisa juga pakai 0. Oke. Nah, ini tuh ini udah semuanya. Jadi ini untuk penggunaan rumus alokab dan blok. Sebenarnya kalau sih ya manual gitu, nulis masing-masing ataupun copy paste. Kalau misalkan sedikit dan kalau misalkan urutannya berurutan gitu. Nah, kalau misalkan di pekerjaan biasanya kalau misalkan kalian magang disuruh mindahin data yang begitu banyak, itu sangat dibutuhkan gitu untuk rumus ataupun formula lookup dan VLOOKUP ini teman-teman. Oke, itu untuk lookup dan VLOOKUP. Buat pembuatan tabel demo ini grafik ya, pembuatan grafik juga sebenarnya gampangnya, harusnya teman-teman juga paham lah. Ini contoh saya ulang sebentar. Nah, untuk data sih tinggal kayak gini aja, jadi lebih sederhana kalau misalkan kalian buat diagram, jadi nggak susah. Ini bisa diubah langsung di sini sih sebenarnya. Misalkan ada yang pengen diubah,
Ataupun di sini ada untuk mengubah tipenya, ini untuk select data, ini untuk switch, ini untuk menambahkan elemen ada di sini ya, di kursor yang paling kiri ini, di paling atas. Ini untuk quick layout, di sini untuk mengubah warna ada di sini teman-teman. Jadi itu ya, ini simple lah kalau kayak gini. Di simpel itu untuk grafik teman-teman. Nah mungkin di sini juga saya bakal ada yang lebih rumit. Ini sebenarnya mungkin untuk anak mahasiswa yang semester 7 ini bakal lebih dibutuhkan gitu ya. Mungkin ini saya juga ingin mengenalkan ke teman-teman. Ini tuh saya kasih contoh soal ataupun saya kasih sampel di sini uji validitas dan reliabilitas data. Nah, uji validitas data tuh biasanya sering digunakan untuk penelitian-penelitian, apalagi mahasiswa yang emang penelitian itu pengen simple yang gampang, biasanya karena itu cuman kalian bikin kuesioner, disebarkan, nanti hasilnya ini dibentuk data seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini bentuk setuju atau tidak setuju dari 1 sampai 5, ataupun suka atau suka dari 1 sampai 5. Nah kalau misalkan udah dituangkan dalam bentuk data seperti ini, jadi nanti baru bisa kita olah. Nah, di sini saya akan jelasin terlebih dahulu. Di sini contohnya ada 30 responden ataupun 30 orang yang mengisi kuesioner. Dan total pertanyaannya ini X ini itu adalah jumlah pertanyaannya. Di sini berarti ada 9 pertanyaan. Yang pertama, kalau ini kalian buatkan dulu data seperti ini. Kalau misalkan udah, kalian yang pertama hitung R hitungnya. Nah, untuk menghitung R hitungnya itu cuman menggunakan rumus Corel, teman-teman. Oke, saya kasih contoh ya. Saya dulu. Jadi rumus Corel. Jadi untuk R hitung itu correlation atau bisa disebut correlation juga. Jadi menggunakan rumus Corel. Yang pertama blok untuk variabel X1-nya ini. Lalu koma, lalu blok yang total. Totalnya ini juga di blok. Cuman ini sama seperti yang tadi harus dikunci. Karena kan nanti ini semuanya bakal jadi acuannya. Kalau misalkan udah, tinggal ditutup kurung. Nah ini udah seperti ini. Ini nanti tinggal digeser. Oh ini udah seperti ini. Itu untuk R hitung. Nah di sini juga ada R tabel. Nah untuk R tabel ini tuh ini ya, itu nilai distribusi nilai ataupun signifikasi. Nah, jadi ini tuh dari ini kalian bisa cek aja di Google itu, searching signifikansi ataupun distribusi nilai R tabel. Nah ini tuh nanti kalian bisa digunakan, kalau misalkan yang saya gunakan di sini ini tuh signifikasi 5% teman-teman. Nah, di sini saya kan menggunakan 30 responden ya. Nah, kalau misalkan menggunakan 30 responden di sini tuh untuk R tabelnya sama dengan 0,361. Makanya di sini saya cantumkan 0,361 teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini tinggal bikin keterangan valid atau validnya. Jadi cukup bikin dua ini aja, lalu kalian bisa menentukan data yang kalian gunakan ini di atas ini valid atau tidak, teman-teman. Nah, untuk penggunaan valid atau tidaknya, ini pakai rumus yang if yang tadi gitu. Sebentar. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau misalkan nilai R lebih besar dari nilai R tabel, maka itu bisa dinyatakan valid. Oke, skip. R yang ini lebih besar dari R tabel, klik aja yang ini, itu nah seperti itu teman-teman, seperti yang tadi ya, dia untuk menentukan valid atau tidak validnya itu menggunakan rumus if, makanya rumus if ini pentingnya gitu teman-teman. Nah setelah ini nanti bisa dilihat ini data teman-teman ini valid atau enggak.
Oh ya, buat yang belum tahu juga, jadi untuk uji validitas data dan reliabilitas data ini sangat penting kalau misalkan kalian menggunakan penelitiannya itu menggunakan sampel tuh teman-teman. Dan ataupun menggunakan kuesioner gitu karena data yang kalian tuangkan ini kan subjektif, makanya perlu diuji validitas data ataupun reliabilitas data. Kalau misalkan reliabilitas ini itu untuk menguji konsistensi, jadi data-data yang kalian tuangkan ini tuh konsisten atau enggak teman-teman. Nah di sini setelah kalian tahu validitas atau enggaknya, ini lalu kan uji reliabilitas. Lalu di sini kalian cari variansnya. Nah, untuk cari varian ini cuman menggunakan rumus par lalu blok dari X1 ya sampai yang 30 responden ini. Begitupun seterusnya sampai yang ke variabel yang ke-9, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kalian cari jumlah variannya. Nah, untuk jumlah varian kalian cuma perlu menjumlahkan dari varian yang atas gitu. Ini bisa disam aja. Nah, ini kan ada yang ini ya. Tadi itu ini saya sengaja lebihkan, jadi ini sama rumusnya dari yang ini. Nah, itu untuk apa namanya mencari si variannya untuk variannya. Jadi saya langsung mengambil dari situ ataupun bisa menggunakan rumus par. Jadi blok lagi yang ini. Oh, teman-teman, kan sama ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah didapetin ini sebenarnya itu cukup. Jadi tinggal kita uji di ini ada nilai. Nah, untuk nilai acuan ini ada beberapa ahli yang mengatakan untuk nilai acuan apa namanya uji reliabilitas ini tuh 0,60 atau ada juga yang mengatakan 0,70. Nah, di sini saya mengambil salah satu referensinya 0,60. Jadi saya tinggal, nah untuk cara menghitungnya di sini saya sudah tampilkan rumusnya. Jadi 9 ini tuh dari jumlah kuesioner. Jadi jumlah kuesioner dikurangi kurangi 1 jadi 8 dikali 1 di jumlah varian skor yang paling variansi total skor akhir. Nah, dinyatakan 0,620. Nah, ini baru menggunakan if lagi ya tadi teman-teman. Kalau misalkan ini kan ada keterangannya juga ya di sini. Jadi kalau misalkan nilai crown batch alpha-nya lebih dari 0,60 maka bisa disebut reliable. Nah, sedangkan kalau misalkan nilai alpha-nya kurang dari 0,60 itu dinyatakan tidak reliable. Seperti itu teman-teman. Ini sama seperti yang tadi ya penggunaan rumusnya, rumus pakai yang if. Ini tinggal diikutin aja dari yang ini. Oke. Mungkin itu sih teman-teman buat Excel kurang lebihnya. Ini juga sebenarnya sebagai referensi gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang masih maba ataupun angkatan 23 masih yang banyak yang belum paham gitu ya mengenai uji validitas data ataupun uji reliabilitas itu karena ya kalian emang belum membutuhkan gitu biasanya. Nanti ketika kalian udah membuat jurnal ataupun nanti kalian udah menyusun skripsi, hal-hal kayak gini ini bisa sangat penting gitu buat teman-teman. Oke, itu buat Excel mungkin segini aja sih buat Excel. Nah, mungkin buat selanjutnya ada materi tambahan juga ya, itu mengenai SPSS teman-teman. Saya lanjutkan ke PPT terlebih dahulu ya. Oke, udah muncul belum? Nah, kayak di sini ada materi tambahan. Jadi saya ingin mengenal aja software lain gitu. Selain Excel ini juga kegunaannya hampir mirip, cuman lebih kompleks ya teman-teman. Jadi ada typical page of social science ataupun biasa disebut SPSS. Dan untuk apa sih SPSS? Nah, untuk SPSS ini tuh adalah software statistik yang populer digunakan untuk mengelola dan menganalisis data kuantitatif. Nah, ini sangat membantu buat teman-teman
ketika nanti apa namanya, melakukan penelitian gitu. Ketika data-data yang perlu dianalisis, mungkin kalau misalnya contohnya tadi ya, kalau misalkan di Excel itu kan perlu ya berbagai rumus gitu, nggak cuma satu rumus, lebih kompleks gitu. Nah, untuk SPSS ini tuh lebih sederhana teman-teman daripada Excel yang kalian harus banyak rumusnya. Jadi kalian cuman menggunakan fitur-fiturnya aja sih teman-teman. Nah, untuk fungsi utamanya SPSS ini tuh ada yang pertama tuh ada entry. Jadi untuk memasukkan data, memasukkan dan mengedit data penelitian. Yang kedua tuh ada data manajemen, jadi sebagai mengelola dan membersihkan data. Yang ketiga ada data analis untuk melakukan berbagai analisis analisis statistik, teman-teman. Dan yang keempat ini ada output visualization, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik atau laporan. Nah, di sini saya akan nge-share terkait beberapa analisis statistik dasar yang bisa digunakan di SPSS. Nah, untuk statistik deskriptif, yaitu untuk menghasilkan statistik deskriptif seperti median, modus, standar deviasi, dan yang lainnya, itu bisa kalian gunakan klik analyze, terus deskriptif statistik, lalu frequency atau deskriptif. Nah, lalu pilih variabel yang ingin dianalisis, lalu klik OK untuk mendapatkan statistik dasarnya, seperti itu. Lalu ada juga uji normalitas. Uji normalitas ini biasanya sering digunakan untuk melakukan analisis statistik lanjut untuk memastikan data tersebut normal atau tidak. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kalian perlu klik ke Analyze, Deskriptif, Statistik, lalu ke Explore, dan pilih plot untuk menampilkan grafik normalitas atau menggunakan uji Shapiro-Wilks dan Kolmogorov atau Smirnov, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada uji korelasi. Jadi, korelasi person ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel numerik, teman-teman. Lalu, korelasi dengan melakukan memilih, analis, correlate bivariat, lalu variabel ini ini tuh uji validitas data ya, uji validitas data ini menggunakan ini teman-teman. Jadi lebih sederhana gitu. Kalian cuman cuman perlu ke analyze, correlate, bivariate, lalu bakal muncul data ini valid atau tidak gitu. Nanti saya bakal contohkan. Lalu ada tes ataupun uji T, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data seperti perbedaan rata responden. Ini ada cara-caranya dan penggunaan hipotesis, juga ada uji square, regresi linear. Kalau misalkan uji squaring ini digunakan untuk menghubungkan antar variabel kategoris. Nah, untuk regresi linear ini tuh digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen, teman-teman. Dan untuk cara-caranya ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi lebih simpel dan lebih sederhana dibandingkan dengan Excel seperti itu. Ini juga ada analisis varian atau ANOVA. Dan selain itu juga SSS juga sama seperti Excel, itu bisa memvisualisasikan data dengan grafik, teman-teman. Jadi ada histogram, diagram, batang, diagram garis, dan yang lainnya. Jadi ini juga caranya yaitu pilih ke grafik, pilih graph, pilih jenis grafik yang diinginkan atau yang dibutuhkan kalian. Begitu. Nah, mungkin itu secara materi, mungkin saya bakal sekali lagi coba di SPSS-nya ya. Oke, jadi ini udah muncul. Oke, nah jadi ini ada data yang tadi saya gunakan di uji validitas dan reliabilitas data. Jadi ini sama, ini saya sengaja langsung di sini duluan ya biar udah nge-lag juga gitu karena biasanya emang agak susah delay gitu. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan kita harus memasukkan beberapa rumusnya. Nah, kalau misalkan di sini untuk melakukan uji validitas data, kalian perlu ke analyze, sini nih yang atas di sini, lalu pilih collect, lalu bivariat. Nah, biasanya ini bisa tadi karena udah saya coba ya, jadi semuanya
ada di kanan, kalau ada di kiri, nanti pindahkan aja pakai ini ya, pakai tutup ini. Contoh gini, contoh misalkan kayak gini. Nah, nanti ininya dipindahin ke sini, teman-teman. Kalau udah, tinggal diklik OK aja. Nah, ini tadi kalau misalkan kalian bandingkan, tadi kan untuk R R tabelnya ini tuh 0,361 ya. Nah, ini tuh 0,562 lebih. Kalau misalkan kalian kan juga ini sama semua hasilnya. Jadi ini dikatakan valid. Ya, sebenarnya buat SPSS ini nggak wajib juga sih buat teman-teman. Ini sebagai pengenalan aja gitu buat teman-teman. Barang ada yang tahu sama sekali mengenai SPSS, ternyata buat SPSS ini kalau misalkan kalian paham, ini tuh lebih memudahkan kalian baik untuk menganalisis ataupun untuk mengolah data teman-teman daripada menggunakan Excel yang lebih susah gitu. Cuman biasanya eh, beberapa orang tuh mencobanya di Excel terlebih dahulu gitu teman. Karena biasanya Excel tuh jauh lebih gitu karena penghitungannya manual. Cuman ada kemungkinan kekeliruan kalau di Excel itu. Nah, untuk ini bisa di close. Kalau misalkan kalian mau save bisa di yes. Saya nggak save. Itu untuk uji validitas. Nah, untuk uji reliabilitasnya juga gampang. Di sini klik analyze, lalu ke skala, scale. Nah, di sini klik reliability. Sini saya juga udah di ke kanan. Nah, kalau yang di sini, yang totalnya nggak perlu dimasukin. Jadi, masukin variabel X dari 1 sampai dengan 9 ya. Oke, di kalian muncul. Oh, kayaknya, oh iya, saya lupa. Sorry, sorry, sorry. Kayaknya, terlalu ya. Oh iya, tadi, itu berarti nggak pilih outputnya, oh iya, saya lupa. Jadi outputnya ini tuh beda ya teman-teman. Jadi beda sama kayak Excel atau Word. Kalau misalkan kalian olah datanya bakal di situ terus gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk SPSS ini tuh ada outputnya sendiri gitu. Jadi misalkan menampilkan output yang berbeda. Makanya mungkin tadi nggak bisa di teman-teman yang kayak gini. Nah, tapi juga untuk uji validitas nanti boleh dicoba. Nah, di sini untuk uji reliabilitasnya ini ada di sini, yaitu untuk range alpanya di 620 gitu, sama seperti yang hasil eh, hitungan dari tadi yang di Excel tadi gitu. Jadi sama aja gitu. Nah, ini kan lebih gampang ya, tuh teman-teman. Saya close buat ininya. Nah, ini kalau misalkan mau di save atau enggak bisa di sini. Oke, oh ya mungkin tadi karena belum muncul. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan uji validitas itu munculnya seperti ini. Kalian cara tahu atau enggaknya valid atau enggaknya di sini ya. Ini kan percent correlation. Nah, ini di hasil dari si R hitungnya ada di sini. R hitungnya ini 0,562 gitu, teman-teman. Nah, karena ini lebih dari 0,31 maka ini bisa dikatakan valid, teman-teman. Jadi gitu, buat SPS ini sebagai pengenalan aja buat teman-teman. Kalau misalkan emang pengen lebih mudah, lebih gampang untuk menganalisis data, silakan menggunakan SPSS teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lebih seru ataupun lebih suka mengulik dengan Excel, ya silakan gitu. Karena Excel lebih kompleks sih teman-teman, gitu. Walaupun susah gitu, karena kita menggunakan rumusnya secara manual. Oke, mungkin itu aja yang nggak banyak yang bisa disampaikan pada malam kali ini. Mungkin kita lanjut ke diskusi aja. Lanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Anam. Keren banget ya materi yang telah disampaikan oleh Kang Anam pada hari ini mengenai Microsoft Excel dan SPSS.
Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Anam yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kami ke depannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand, kemudian perkenalkan nama, asal prodi, fakultas, dan sebutkan pertanyaannya. Dipersilakan ya teman-teman. Dan jika ada kendala terhadap kamera, boleh memberikan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ayo nih, mana nih teman-teman? Barangkali ada yang mau tanya atau masih kebingungan terhadap Microsoft Excel atau SPSS tuh. Boleh, mumpung masih ada Kang Anam ya. Ditunggu ya teman-teman. Ya, mungkin ini sambil nunggu teman-teman juga ya. Ada sedikit buat tambahan aja sih ya. Sebenarnya sama seperti Microsoft Word ya teman-teman. Kalau misalkan Microsoft Excel ini, apalagi kan kita beda-beda jurusan ya. Nah, beda-beda juga kebutuhan gitu penggunaan dari Microsoft Excel ini gitu. Nah, cuman seperti tadi yang VLOOKUP, lookup juga itu juga jarang sekali gitu digunakan di bangku kuliahan. Cuman ketika kalian nanti magang ataupun kerja di perusahaan itu biasanya sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Nah, untuk sebenarnya buat ngulik Excel juga nggak perlu dihafal rumusnya gitu, nggak perlu dihafal formulanya. Yang penting tuh kalian tahu aja sih gitu, secara fungsi ini buat apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian harus lihat lagi rumusnya ataupun kalian cuma lihat video di TikTok apa segala macam ya itu boleh-boleh aja gitu. Yang penting kalian tahu nih fungsinya ini buat apa. Walaupun kalian nggak hafal ya seperti itu sih. Dengan SS ya gitu. Karena kalau misalkan semuanya diulik itu apalagi SPSS-nya jauh lebih lengkap, lebih banyak. Jadi kalau misalkan dihafal ya susah juga gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan aja sih. Yo, gimana nih buat teman-teman yang lain? Apakah emang keadaan atau gimana gitu? Ataupun kalau misalkan dari teman-teman mau sharing ataupun diskusi juga gitu boleh tuh ya. Nah, ada pertanyaan tuh Kang dari Kang Dapi. Izin bertanya Kang, nama saya Dapi Putra Alvarezi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilkom atau Ilmu Komputer. Kan ada banyak tipe-tipe diagram atau grafik. Ada ketentuan tertentu nggak Kang untuk data-data tertentu dalam visualisasi dengan grafik? Boleh dijawab Kang Anam. Oke, ini pertanyaan bagus juga dari Davi. Jadi untuk diagram ataupun grafik itu sebenarnya nggak ada ketentuan sama sekali. Yang penting itu kalian bisa mudah membacanya dan nanti buat si pembaca kan nanti kalian dibaca ya dibaca entah itu oleh dosen ataupun sama ada tingkat kalian. Nah itu tuh mudah dibaca atau enggak gitu hasil dari grafik ataupun diagramnya seperti itu berarti. Jadi yang penting mudah dibaca aja. Baik, itu Kang Dapi. Bagaimana Kang Dapi? Sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke. Ada pertanyaan baru nih Kang dari Teh Salma. Izin bertanya Kang, sebelumnya maaf mic saya tidak berfungsi dengan baik. Nama saya Salma Hasna dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Tadi kan sudah dijelaskan tentang fungsi dari SPSS itu sendiri. Lalu menurut Kang Anam yang lebih akurat untuk menganalisis data dan lebih mudah dipelajari untuk skripsi itu menggunakan SPSS atau Microsoft Excel, Kang? Nah, mungkin boleh tuh Kang dijawab, Kang. Yang Oke, kalau misalkan akurat atau enggaknya, ini juga bagusnya pertanyaan dari sama. SPSS jauh lebih akurat gitu karena kenapa? Karena kan itu pakai otomatis gitu ya jawabnya gitu. Nah, jadi lebih sinkron gitu. Nah, kalau misalkan Excel itu sendiri, kalau misalkan kayak tadi uji validitas data, itu kan perlu banyak tahapan-tahapan. Nah, kalau misalkan kita ada yang salah aja dalam tahapannya, itu nanti hasilnya bisa beda gitu. Nah, makanya kalau Excel itu perlu banyak ketelitian. Nah, sedangkan untuk SPSS ini tuh kita cuma perlu tahu fitur-fiturnya aja. Nah, begitupun dengan yang paling gampang ataupun paling mudah dipelajarinya, Microsoft Excel atau enggak SPSS. SPSS itu jauh mudah teman-teman karena kalian cuma perlu tahu itu ya. Misalkan Excel itu ada beberapa data yang perlu banyak tahapan gitu. Jadi kalian perlu banyak tahu juga rumus-rumusnya. Itu juga perlu banyak ketelitian gitu. Karena kan tabelnya banyak ya. Kalau misalkan sedikit kayak tadi itu tadi kan hitungannya sedikit gitu, cuman 30 kali 9. Kan bisa aja ketika teman-teman nanti penelitian bisa jauh lebih banyak daripada itu. Nah, itu direkomendasikan sih menggunakan SPSS gitu biar lebih akurat dan kalian pun lebih gampang gitu. Itu sih buat Salma, gimana udah terjawab atau belum? kayak bagaimana Teh Salma? Apakah sudah terjawab? Semoga sudah terjawab ya Teh. Pertanyaan yang lain mana nih? Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke Kang, ini ada Kang Dapi izin bertanya lagi, izin melanjutkan tentang SPSS Kang. Berarti kita bisa import dari table dari Excel langsung ke SPSS Kang. Begitu juga sebaliknya. Mangga boleh dijawab Kang Anam. Oke. Buat import itu kalau misalkan dari data, kalau dari data kan kalian nggak mungkin ya. Kalau misalkan data utama nih, data utama kayak yang tadi kan data utama ya. Nah, kalau data utama itu kan kalian nggak mungkin ada langsung di SPSS gitu. Kalian harus masukin satu-satu. Itu lebih gampang gitu. Nah, kalau misalkan dari Excel ke SPSS, kalau data utama gampang, kalian tinggal copy paste aja. Copy paste biasa CTRL-V sama CTRL CTRL sama CTRL-V gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan dari hasil datanya ataupun output data itu nggak bisa ya kalau misalkan dari Excel ke SPSS ataupun SPSS ke Excel gitu. Kalian kalau misalkan ke Word itu kan nanti kan pelaporannya ya. Nah, itu nanti tinggal eh, disalin aja, bisa disalin gambar itu teman-teman. Ini nanti bisa di screenshot ataupun kalian dipakai snipping tool buat dipotong itu bisa dimasukkan gitu. Jadi kalau misalkan data utama yaitu tadi cuma dari Excel tinggal di copy aja ke SPSS ataupun untuk ke Excel sih sebenarnya kayaknya bisa aja sih. Cuman kan nggak mungkin juga ya kalian ada awalnya dari si SPSS baru ke Excel gitu. Itu sih buat Davi. Oke, seperti itu ya Kang Dapi. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Oke. Ayo teman-teman mana nih? Masih ada yang ingin ditanyakan nggak?
Nah, mungkin Bifah ini mungkin kayaknya udah, oh ya buat hari itu ada penugasan juga ya, oh, nggak salah. Atau mungkin sambil nunggu tanya jawab, yang kasih tugas mengenai tugasnya gimana? Atau Iya, boleh, Kang. oke. Mungkin sambil teman-teman yang lainnya barangkali ada yang masih mau bertanya silahkan di kolom chat atau resen langsung. Ya mungkin setelah ini ada tugas dari teman-temannya ini buat ngukur aja sih. Ini juga buat teman-teman bahan ngulik gitu terkait Excel sejauh apa teman-teman paham dari materi yang tadi udah dijelasin. Dan ini juga buat kedepannya teman-teman gitu. Mungkin untuk tugasnya sama seperti yang tadi saya jelasinnya terkait uji validitas dan reliabilitas data. Jadi nanti saya bakal kasih tabel yang tadi dengan kosongan, cuman nanti bakal ada ketentuannya. Jadi untuk ketentuannya kalian pakai bilangan random. Saya kasih contoh dulu ya bilangan randomnya. Sebentar, jadi saya lupa. Ya, udah. Nah, jadi untuk data di sini nanti kalian isi. Nah, biar beda-beda nih nantinya, biar nggak sama. Kalian pakai bilangan random aja, teman-teman. Oke, misalkan dulu ya. Nah, untuk bilangan randomnya, nanti kalian silahkan cantumkan NPM terakhirnya. Kalian misalkan NPM-nya, nah untuk ini, sih ngasih gapnya atau range-nya ini 4 aja gitu. Nanti kalau misalkan kalian dari 9 kan nggak bisa ke atas ya. Berarti 9 ke bawah yaitu misalkan dari 9, 8, 7, dan 6. Nah, kalian bikin bilangan random dari 6 sampai 9 untuk ngisi semua sel yang ada di sini ataupun yang ada di sini. Nah, cara gampangnya ini juga buat kalian belajar. Ini kalian, nah ini cari yang rem between. Ini kalian masuk hanya dari 6 sampai 9 titik koma 9 nanti tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti tinggal digeser sini, nanti tinggal digeser. Nah, tinggal digeser ke sini. Ini untuk, nah, kalau misalkan kalian bikin bilangan eh, random kayak gini, ini tuh nanti mudah apa namanya mudah keganti. Misalkan saya ganti ini satu, yang lain juga ikutan ganti kan. Nah, biar nggak berubah-ubah ataupun nggak ganti-ganti, silakan kalian copy copy paste. Nah, copy paste-nya si tabelnya copy di paste di sini. Nah, ini yang angka ya. Nah, kalau misalkan yang angka di sini tuh kalian nggak bakal berubah. Sedangkan untuk yang di sini tuh ini sama rumusnya. Jadi rumusnya buat nggak bakal berubah. Nah, kalau di sini, nah di sini tuh jadi hilang untuk rumus atau formulanya di sini cuma sisa angka-angkanya doang. Seperti itu teman-teman. Oke, nanti buat ininya bakal hilang ini ataupun dihapus. Nah, ini nanti sesuai sama ini atau teman-teman aja. Nah, kalau bisa ini kan biar nggak terlalu tinggi ya. Nah, kali kalau nanti kan misalkan ada yang dua ataupun misalkan 5 ke bawah. Nah, kalau misalkan 5 ke bawah itu berarti bisa ke atas angkanya. Misalkan kalian NPM terakhirnya 12. Nah, berarti dua ke atas aja. 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu teman-teman. Nanti untuk gapsnya ini 4 aja. Seperti itu teman-teman. Ya itu buat coba aja sih buat teman-teman.
Kalau yang nilainya nanti bisa diubah-ubah aja, nanti bisa bisa enggaknya. Itu sih mungkin buat tugas nanti Excelnya bakal saya kirim setelah ini. Atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu buat tugasnya. Atau mungkin kalau misalkan dari teman-teman udah ada penelitiannya, kan udah pernah nyoba buat penelitian kuesioner. Nah ini bisa pakai data clean, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai bilangan random seperti tadi. Oke, bagaimana nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak dari soal dari Kang Anam ini? Dari penugasan Kang Anam. Mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Dan jika ada pertanyaan terkait Microsoft Excel atau SPSS, boleh juga ditanyakan ya teman-teman. Ada pertanyaan tuh Kang, maaf Kang sebelumnya untuk tugasnya apakah dijelaskan kembali Kang? Karena tadi ada sedikit kendala dari jaringannya Kang, dari tes Sri Susanti. Bagaimana itu Kang? Oke. Jadi untuk tugasnya ini nanti kalian bikin uji validitas dan reliabilitas data. Nanti untuk formatnya saya kasih, cuma nanti untuk rumus-rumusnya bakal saya hapus ulang gitu. Nanti kalian cari sendiri aja. Ataupun mungkin kali tadi bisa mendengarkan, yang tadi mendengarkan bisa udah tahu gitu. Nanti tinggal dicoba aja gitu. Dan untuk tugasnya nanti kalian bikin bilangan random teman-teman. Nah untuk bilangan randomnya, nah itu menggunakan random win teman-teman. Jadi ada dua bilangan random, ada dua rumus random di Excel tuh. Ada nama tuh ada yang ran aja, ada juga yang random win. Nah untuk ran itu biasanya maksimal 0, nah tapi kalau misalkan yang random win itu kalian bisa tentukan nilai bawah sama nilai atasnya teman-teman. Nah untuk nilai bilangan randomnya, silakan kalian tentukan berdasarkan NPM terakhir kalian dengan gapnya tuh 4 angka. Jadi kalau misalkan NPM kalian akhirnya 9, itu ke bawah aja, 4 angka ke bawah. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan nanti error dalam hitungannya, ya udah berarti di bawah 5 ke bawah gitu. Misalkan dari 2345 atau 234 seperti itu teman-teman. Jadi itu nanti sesuaikan aja, ini biar beda aja sih gitu, biar nggak pakai file yang sama dari teman-teman yang lain. Jadi silakan pakai bilangan random masing-masing gitu. Gimana dari sisi Susanti, apakah udah jelas atau belum buat tugasnya? Nanti di Excelnya saya kasih panduan juga ya buat tugasnya biar lebih jelas gitu. Ya, oke. Ya, oke. Udah terjawab ya. Coba tugas ini sebenarnya biar kalian juga mau ngulik aja sih buat Excelnya gitu, biar kalian jauh lebih paham. Mungkin kalau misalkan kalian pengen coba yang VLOOKUP, HLOOKUP, pun yang COUNTIF dan yang lain-lain itu bisa juga gitu. Bisa kalian coba di situ. Ya, mungkin itu sih. Baik, terima kasih Kang. Nih, bagaimana nih teman-teman? Masih ada pertanyaan tidak? Kita tunggu sampai 19.55 ya teman-teman. Apabila sudah tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, maka sesi tanya jawab
kami tutup. Baik, sebentar. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, maka untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas antusias teman-teman semua yang sudah aktif bertanya, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Dan untuk penugasan, mohon diperhatikan ya teman-teman, dan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan nanti. Ya, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk Kang Anam. Untuk kepada moderator, dimohon dibantu untuk share screen untuk penyerahan sertifikat.